Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kia Ramadan Albai. Saya berasal dari Sekolah 2, akan melakukan remedial biologi. Dan ini adalah partner yang akan membantu saya. Nama saya Zulfati Akbar dari 10.3, ingin membantu beliau ini. Oke, kamu tahu nggak sih pengertian biologi itu apa? Oh, nggak tahu. Apa itu? Oke, biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios, yang artinya kehidupan, dan logos pengetahuan. Yang kedua, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Yang ketiga, jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Yang keempat, biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari ILPA, serta berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, contohnya fisika, kimia, dan geografi. Nah, ruang lingkup biologi itu, kamu ngerti nggak sih apa? Enggak ngerti apa itu. Ruang lingkup objek biologi meliputi seluruh kehidupan yang ada di alam semesta, mulai dari tidak kasat mata sampai yang kasat mata, dari mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Ruang kehidupan biologi dapat dilihat dari ragam objek, tingkat organisasi, serta tema yang menjadi persoalan yang merupakan kawasan kajian biologi. Kamu tahu nggak sih objek permasalahan biologi itu apa? Oh, nggak tahu apa itu. Oke, objek dan permasalahan biologi yang dikaji dalam biologi adalah makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupannya. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai objek biologi dikelompokkan data dalam sistem pengelompokan yang selalu berkembang, mulai dari sistem pengelompokan 2 kingdom sampai sistem pengelompokan 2 kingdom. Dan kamu tahu nggak sih kingdomnya apa aja? Nggak tahu. Ada kingdom Aristoteles yaitu Plantae dan Animalia, mereka termasuk eukaryotik. Dan sistem 3 kingdom Ares, Haeckel, Animalia, Plantae, dan Protista. Kingdom Herbert Cochran, Plantae, Animalia, Protista, dan Monera. Monera yaitu adalah prokaryotik, yaitu bakteri. Sistem 5 kingdom RH, Herbert, Plantae, Animalia, Protista, Monera. Fungsi favorit eukaryotik, uniseluler, dan multiseluler. Nah, kamu udah ngerti belum apa yang aku jelasin? Oh, sudah ngerti. Oh, apa? Terima kasih ya atas penguatan, atas pembantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kia Ramadan Albai. Saya berasal dari kelas 10.2 dan saya akan melakukan remedial biologi dan dibantu dengan Saya Afan Usman Panjaitan dari 10.3. Oke. Kamu tahu nggak sih sistem 5 kingdom yang dalam di biologi itu apa? Nggak tahu. Tolong jelaskan dong yang disebutkan. Oke, bagus nih. Yang pertama itu animalia. Animalia itu multiseluler, eukaryotik, bersifat autotrof, dan bergerak bebas. Contoh makhluk hidupnya lebah, cacing, laba-laba, burung, dan orang utan. Oke, yang kedua Plantae. Goblok. Karakteristiknya multiseluler, eukaryotik, bersifat autotrof, dan tidak dapat bergerak bebas. Contohnya bunga dan sejenisnya. Yang ketiga fungi, berkarakteristik uniseluler dan multiseluler, eukaryotik, mencari makan dengan menyerap toksin, dan parasit atau subtoxin. Contohnya jamur merah, jamur kuping, jamur tempe, dan keranjang papai. Yang keempat, Protista, uniseluler, eukaryotik, dan bersifat autotrof dan heterotrof. Contoh makhluk hidupnya adalah amoeba, paramecium, dan euglena. Yang kelima, Monera, uniseluler, prokaryotik, dan bersifat autotrof dan heterotrof. Contoh makhluk hidupnya adalah bakteri dan semacamnya. Oke. Nah, kamu tahu nggak sih tingkat organisasi di kehidupan? Nggak tahu. Oke, dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Organisasi kehidupan tingkat molekul, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Organisasi yang pertama atom-atom, perikatan membentuk molekul. Yang kedua struktur dan fungsi molekul untuk menyusun komponen-komponen dan bentuk sel, yaitu organel. Yang ketiga contohnya adalah molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan komponen penyusun organel. Oke, makasih ya udah ngebantu. Terima kasih juga Kiara sudah membuat saya menjadi pintar. Terima kasih. Dep.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya Kia Ramadhan Al-Bayi, berasal dari kelas 12. Di sini saya akan melakukan remedial biologi dan mewawancarai. Saya Bravia dari 10 juga. Oke, kamu tahu nggak sih organisasi kehidupan tingkat populasi itu apa? Tidak tahu. Coba sebutin dong. Populasi adalah sekumpulan kelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. Contoh sekumpulan manusia di suatu desa, sekumpulan gajah di padang rumput, dan sekumpulan padi di sawah. Kamu tahu nggak komunitas itu apa? Tidak, apa itu? Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu waktu dan tempat yang sama. Sebagai contoh, suatu sawah terdapat populasi padi, populasi belalang, populasi semut, dan lainnya. Dan komunitas terdapat interaksi pada antar populasinya. Oke, di sini aku jelasin organisasi kehidupan tingkat ekosistem dan bioma. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan abiotik yang saling berinteraksi membentuk organisme. Contoh ekosistem yakni ekosistem sungai, ekosistem pantai, ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan ekosistem tambak. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas yang pada umumnya mempengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kamu tahu nggak sih, bisa sebutin nggak sih dulu cabang biologi? Oke, cabang yang pertama anatomi, bakteriologi, bioteknologi, botani, ekologi, embriologi, entomologi, evolusi, fisiologi, genetika. Oke, cukup terbantu nggak? Kembali lagi dengan saya Kia Ramadhan Al-Bayi, berasal dari 10-2. Di sini saya akan remedial dan mewawancarai salah satu teman saya yang paling sigma. Nama saya Jeremy Alerus, nomor urut 16 dan di kelas X4 ya guys. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kamu tahu gak sih organisasi kehidupan tingkat sel itu apa? Apa tuh? Oke, aku jelaskan. Yang pertama, berbagai organel saling berinteraksi satu kesatuan terkecil makhluk hidup yaitu sel. Yang kedua, makhluk hidup yang tersusun atas satu sel, makhluk hidup uniseluler. Makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel multiseluler. Oke, organisasi kehidupan tingkat organ, kamu tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Oke, yang pertama, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Yang kedua, contohnya adalah organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Yang ketiga, keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya sebagai melindungi tubuh. Kamu tahu nggak sih organisasi kehidupan tingkat sistem organ? Tahu, kayaknya beda ya. Yaitu yang pertama, tingkatan organisasi kehidupan pada sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling susun, membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Yang kedua, adanya interaksi sebagai organ dengan tujuan yang sama akan membentuk satu kesatuan fungsional bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Dan tingkat organisasi individu, kamu tahu nggak apa misalnya? Kalau nggak tahu, gimana? Aku jelaskan. Oke, pada tingkat ini merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Kalau organisasi kehidupan tingkat populasi, kamu tahu ya? Kalau nggak tahu, jelaskan lagi. Oke, populasi adalah sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. Contoh, sekumpulan manusia di suatu desa atau kota, sekumpulan monyet di padang rumput, dan sekumpulan padi di sawah. Kamu jangan bingung. Oke lah. Oke, bagaimana harus mencapai apa dulu, Pak? Makasih ya udah menjelaskan saya tentang itu. Sekarang Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kia Ramadhan Al-Bayi. Di sini saya dari kelas 10-2. Saya akan melakukan remedial biologi dan akan mewawancarai. Tahu. Oke. Baiklah. Kamu tahu nggak sih, kerja ilmiah itu mencakup beberapa hal? Kayak kerja ilmiah itu mencakup beberapa hal, yaitu
sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ada 8. Yang pertama, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. 2, mengembangkan pengetahuan. 3, mengkepedulian terhadap lingkungan. 4, berpendapat secara ilmiah dan kritis. 5, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usaha tersebut. 6, bekerja sama. 7, jujur terhadap fakta. 8, disiplin dan tekun. Sikap ilmiah. Ilmuwan harus mempunyai sikap ilmiah. Kamu tahu nggak ada sikap ilmiah? Oke. Yang pertama, dapat membedakan antara fakta dengan opini. Bedanya fakta dan opini adalah fakta, informasi yang diperoleh dari bukti-bukti pada data. Opini, satu pendapat mengenai peristiwa tertentu. Opini dapat berdasarkan fakta atau tidak, dan berdasarkan fakta pun opini biasanya tidak ada data spesifik. Langkah-langkah metode ilmiah kamu tahu nggak? Oke, itu ada MOHMKU, yaitu 1, merumuskan masalah, 2, observasi, 3, melakukan hipotesis, 4, melakukan eksperimen, 5, membuat kesimpulan, 4, uji coba. Kamu udah cukup mengerti belum? Oke, makasih ya udah ngebantu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kia Ramadan Albai. Saya berasal dari 10.2. Di sini saya akan melakukan remedial biologi lagi, dan saya akan mewawancarai Julia Zara dari kelas 10-4. Bapak soal kok dulu. Ayo. Oke. Kamu tahu nggak sih prosedur keselamatan kerja di laboratorium? Gue tahu. Oke, tata tertib penggunaan laboratorium ada beberapa poin nih, yaitu memakai baju khusus praktikum atau baju lab saat berada di laboratorium. Kedua, kerja-kerja hanya boleh menggunakan alat tulis, buku, bahan dan alat praktikum. 3, tidak mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan yang ada di laboratorium. 4, tidak makan dan minum dan merokok dalam laboratorium. Yang kelima, pengambilan zat tidak boleh berlebihan. Yang keenam, bersihkan alat, meja dan ruangan setelah selesai dipakai. Yang ke-7, memisahkan sampah padat dan sampah cair. Yang ke-8, sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang, jangan dimasukkan kembali ke botol asal untuk menghindari kontaminasi. Yang terakhir, sebelum meninggalkan ruangan, periksa dengan teliti kembali keadaan di dalam laboratorium. Oke. Dan yang B, keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, sebaiknya minum segelas susu sebelum praktikum untuk mengeluarkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat kimia. Yang kedua, kenakan penutup hidung dan mulut, kacamata dan sarung tangan saat pengambilan zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Yang ketiga, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, hati-hati dalam membawa dan menggunakan alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca. Yang kelima, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan. Bila ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air. Yang terakhir, gunakan obat-obatan P3K bila ada yang lupa. Nah, itu udah penjelasan keselamatan bekerja tuh. Kamu udah mengerti belum? Sangat amat mengerti. Terima kasih, Fiar. Oke, makasih juga ya bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kia Ramadan Albai, berasal dari 10.2. Dan saya adalah Famisana Rahab dari kelas 10-5. Nah, dia akan membantu saya untuk melakukan remedial ini. Oke, kamu tahu nggak sih cara menemukan masalah di biologi? Apa itu saya tidak tahu. Oke, suatu penelitian dimulai dengan masalah. Setelah ditemukan masalah, maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang spesifik. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Kamu tahu nggak itu apa? Hipotesis itu setahu saya itu adalah dugaan sementara, benar tidak? Betul. Jawaban sementara dari rumusan permasalahan yang diajukan pada langkah 1 menghasilkan hipotesis. Oh, seperti itu. Ya, dugaan awal atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah biasanya diperoleh setelah mengumpulkan data. Oke. Yang ketiga, merencanakan percobaan. Kamu ngerti kan cara merencanakan percobaan itu kayak gimana? Ya. Nah, Seperti apa tuh? untuk menjawab jawaban sementara hipotesis, maka perlu diadakan percobaan atau eksperimen. Untuk menyusun percobaan dibutuhkan perencanaan.
Nah, yang keempat, cara menentukan alat dan bahan. Ini gampang banget. Tuh, kan? Apa? Gimana? Menentukan alat dan bahan. Ah, itu gampang. Yaitu, nah, gampang kan? Percobaan apapun pasti membutuhkan alat dan bahan. Betul. Digunakan untuk eksperimen dan melakukan hasil percobaan. Ya, oke. Nah, yang keenam, melakukan percobaan. Agar percobaan berjalan dengan lancar dan pengolahan datanya akurat, maka harus dilakukan dengan adil atau semua omong. Bang. Nah, yang ketujuh, menarik kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Data-data yang sudah didapat dari Gampang percobaan Rudiger, tersebut harus kamu. diterjemahkan atau dibuat kesimpulan. Kesimpulan dapat mendukung hipotesis atau tidak mendukung hipotesis. Nah, bisa beda-beda tuh. Ya. Hasil percobaan tidak harus selalu mendukung hipotesis. Selebrasi. Sudah mengerti saya. Oke. Makasih ya sudah membantu. Oke. Wassalamualaikum. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Manalbai. Saya berasal dari kelas 10-2. Di sini saya akan melakukan remedial biologi yang akan dibantu oleh. Adiana Trisana Bari dari 10.5. Oke, kamu tahu nggak sih pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium? Oh enggak, oke. Yang pertama luka bakar. Nah, cara yang pertama, hapus zat asam dengan kapas atau kain halus. Cuci dengan air sebanyak-banyaknya. Selanjutnya cuci dengan larutan NA 2 CO 3-4%. Cuci lagi luka dengan air. Keringkan, olesi dengan salep atau minyak ikan dan balut dengan kain kubang. Yang kedua, keracunan melalui mulut. Bila zat hanya sampai di mulut, segera penyemprotan sebanyak-banyaknya. Bila zat terserap, segera muntahkan. Jika tidak bisa muntah, pancing dengan 2 gelas air yang dicampurkan dengan 2 sendok teh garam. Atau pancing dengan jari yang dimasukkan ke pangkal tenggorokan hingga dapat muntah. Jika korban pingsan, hindari pemberian sesuatu melalui mulut. Segera bawa ke dokter. Jika melalui hidung, bawa si penderita ke tempat yang udaranya segar. Bila korban tidak bisa bernapas, berilah napas buatan. Nah, jika mata yang terkena percikannya, segera basuh dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, keselamatan terjadi laboratorium lanjutan adalah segera muntahkan jika ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Jangan mencium zat kimia secara langsung. Jika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut ke tabung reaksi tersebut menjauh dari wajah. Bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi air. Cucilah tangan dengan sabun setelah tikung. Jika hendak mencampurkan larutan dengan zat tambahan yang dapat menimbulkan aksi, lakukan dengan pipet setetes demi setetes dengan bagian pinggir tabung reaksi. Kamu udah ngerti belum? Oke, udah ngerti bang. Membantu banget. Makasih ya. Makasih juga ya teman-teman yang bantu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Manalbai. Saya berasal dari kelas 10-2 dan saya akan melakukan remedial biologi yang akan dibantu oleh. Nama saya Jesse dari kelas 10.5. Anak SD lu. Kamu ngerti gak sih cabang-cabang biologi dan arti-artinya? Wah, sangat tidak mengerti. Bagaimana? Oke, yang pertama anatomi tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Yang kedua bakteriologi tentang bakteri. Yang ketiga bioteknologi tentang memanfaatkan organisme untuk kebutuhan manusia. Yang keempat botani tentang dunia tumbuhan. Ekologi tentang hubungan timbal balik. Embriologi tentang perkembangan embryo. Yang entomologi tentang serangga. Evolusi tentang perubahan organisme. Fisiologi tentang kefaalan tubuh dan proses kegiatan yang ada dalam tubuh organisme. Genetika tentang proses penurunan sifat. Histologi tentang jaringan tubuh. Hematologi tentang cacing. Herpetologi tentang amfibi. Fisiologi tentang ikan. Ekologi tentang jamur. Mikrobiologi tentang jasa klinik atau organisasi berukuran mikroskopis. Morfologi tentang bentuk dan susunan tubuh. Onkologi tentang penyakit kanker. Ornitologi tentang burung. Ada bukir anak. Ada bukir anak tuh. Oke. Paleontologi tentang fosil. Sitologi tentang fungsi dan susunan sel. Taksonomi tentang klasifikasikan
organisme, virologi tentang virus, biologi tentang dunia hewan. Wow. Nah, peranan biologi bagi kehidupan manusia kamu tahu Masih nggak sih? ada ya ternyata. Oke, sebagai ilmu murni, biologi sangat mendasari berkembangnya ilmu terapan antara lain bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, bidang industri dan bidang farmasi. Nah, Wow. kamu udah ngerti belum? Sangat mengerti besar. Terima kasih ya atas bantuannya. Oke. Langsung wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Badan Albai. Saya berasal dari 10-2 dan saya akan melakukan remedial biologi yang akan dibantu oleh. Saya Nayola Miraganta dari kelas 10-5. Oke. Oke. Lo tau nggak sih berapa tingkatan organisasi kehidupan? 5 bukan? Bukan. Oke, maaf ya. Aku jelasin satu. Emang salah emang kocak. Saya tidak tahu. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Yaitu molekul, yaitu atom-atom berikatan membentuk molekul, struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel, yaitu organel. Contohnya molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air dan ion-ion lain. Yang kedua, kehidupan tingkat sel, yaitu berbagai organel saling berinteraksi satu kesatuan terkecil makhluk hidup yaitu sel. Makhluk hidup yang tersusun atas sel, makhluk hidup uniseluler, makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Oke, tingkat jaringan, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contoh, organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Pesing, Ray. Sistem organ. Tingkat organisasi kehidupan Mau pada sistem muntah organ terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Adanya interaksi terhadap organ dengan tujuan yang sama akan membentuk satu kesatuan fungsional bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Tingkatan organisme atau individu. Pada tingkat ini merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan sekelompok organisme sejenis ini di suatu tempat dan waktu yang sama. Contoh, sekumpulan manusia di suatu desa, gajah di padang rumput, dan sekumpulan padi di sawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.